Selamat ulang tahun, Nona. Lea, selamat ulang tahun ke-24. Ini kartu hitam senilai triliun dolar, belanjakan semaumu. Dan hadiah dariku, dokumen akuisisi rumah sakit South City. Mulai sekarang, kaulah direkturnya. Lea, usiamu 24 tahun, saatnya kamu pacaran. Model pria di bawah pimpinanku, pilih yang kau suka. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Ambil kembali. Ada masalah apa, anak manis? Kau tidak suka hadiah dari kakakmu, tidak mau menerimanya? Ayah, sudah kukatakan, aku ingin mulai dari bawah untuk membuktikan diri dengan usahaku sendiri. Hadiah dari kakak-kakakku ini terlalu mencolok. Kalau begitu tak perlu terima hadiah dari kakak pertama dan keduamu. Tapi tak boleh menolak hadiah kakak ketigamu, kan kau sudah dewasa sekarang. Aku tuh tidak mau semuanya. Lea, jangan-jangan kau sudah punya gebetan? Jika kakak-kakakku tahu aku pacaran diam-diam, apalagi dia lebih muda, pasti Chris akan diselidiki. Dia bisa ketakutan nanti. Tunggu sampai Chris lulus kuliah dulu, baru ku beritahu mereka. Jangan-jangan adik tingkat yang kurekomendasikan kuliah itu? Bukan. Bukan dia. Kakak-kakak, sudah jangan tebak-tebakan lagi. Halo, Chris, ada apa? Lea, cepat ke rumah sakit. Ibuku kritis. Lia, kamu baik-baik saja? Aku baik. Jangan khawatirkan aku. Ada apa dengan ibumu? Aku juga tidak tahu. Kakak pertama dan keduaku menghubungiku untuk memberitahu. Lia, Direktur Smith sudah menyiapkan tim medis terbaik untuk Nyonya Kelsey, tapi tidak memberitahu saudara-saudaraku. Kenapa tiba-tiba kondisinya memburuk? Jika kondisi Nyonya Kelsey memburuk, aku harus membuka identitasku dan memanggil dokter-dokter terbaik untuk merawatnya. Jangan khawatir, Chris. Aku takkan membiarkan apapun terjadi pada Nyonya Kelsey. kamu Berhenti bicara. Kita harus segera memeriksa kondisi Nyonya Kelsey. baik. Ayo pergi. Fiona, berkat koneksimu, aku cepat sembuh. Nyonya Kelsey, Chris adalah seniorku. Ini hal kecil yang bisa kulakukan. Fiona, kenapa masih panggil Nyonya Kelsey? Sekarang panggil saja Ibu. Benar. Kami tahu kau suka adikku. Menyetujui kamu jadi istrinya. Tapi katanya, Chris seperti sudah punya pacar selama 2 tahun. Dialah yang merawat Nyonya Kelsey. Omong kosong. Pacar macam apa? Dia cuma pengasuh, gratis keluarga kami. Kamu ahli waris Johnson Medical Group. Dia cuma nenek tua tak berguna. Mana bisa dia saingi kamu? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Apa yang kau katakan? Lea adalah pacarku. Dia merawat ibu tanpa lelah selama 2 tahun. Beraninya, kau bicara tentang dia seperti ini. Lea, jangan dengarkan ibuku. Chris, perkataanmu segalanya bagiku. Kemarilah, jauh darinya, kecuali kau ingin kena getah kemiskinan. Dia 3 tahun lebih tua darimu. Dia tidak selevel denganmu. Chris, biar ku bereskan ini. Hanya Fiona yang kuterima sebagai menantu. Kalau kau berani terus pacaran dengan dia, Aku akan bunuh diri di sini juga. Katanya ibu sekarat. Rupanya ibu tipu aku ke sini. Untuk putuskan aku dengan Lea. Chris, masa kau bisa bicara begitu? Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kau sudah dapat surat rekomendasi dari Universitas Maryland. Lulus dengan pujian, kau akan jadi kepala dokter di RS Bay City. Nanti kau bisa temui idolamu, legenda kedokteran Ryan sendiri. Dia cuman asisten rendahan. Mana pantas dia bersamamu? dia benar Chris, keluarga Fiona menguasai dunia medis, mereka terkait dengan konglomerat Joyce. Saat ibu sakit, keluarga Fiona yang urus supaya ibu cepat sembuh. Pendidikan, status keluarga, bahkan wajah Lea tak ada apa-apanya. Kau adalah harapan terbesar keluarga Kelsey. Jangan sia-siakan masa depanmu. Benar? Setelah kau keluar negeri, pisah 4 tahun, pasti habiskan hubungan ini. Ayo, hancurkan mimpi cari hartanya sekarang.
Sudah, aku dan Leah punya cinta sejati. Lebih baik mati daripada tinggalkan dia. Fiona, kau memang hebat. Tapi aku lebih suka wanita lebih tua. Hanya itu alasan, kami tak cocok. Chris, Maafkan aku. Aku tidak suka padamu. Seperti dugaanku, kau persis seperti yang kukira. Kau bunuh aku. Jantungku. Panggil dokter. Direktur Smith, tolong ibuku. Nona? Hampir saja saya lupa. Nona Joyce takut saudaranya tahu dia sedang berkencan dengan seseorang. Dia menyuruhku merahasiakannya. Sekarang, bagaimana tindakan kita? Direktur Smith, apakah maksudmu, Nona Johnson? Ya, maksud saya Nona Johnson. Direktur Smith, periksa kondisi ibuku. Kondisi pasien sudah stabil. Direktur Smith, terima kasih banyak. Jangan berterima kasih padaku. Berkatlah Dr. Joyce. Leah, Tanpa perawatan tekun. Dr. Joyce, kondisi ibumu tidak akan membaik secepat ini. Sudahkah kau lihat lengan Dr. Joyce, bekas jarumnya? Bukan masalah besar. Dr. Joyce menguji obat-obatan di tubuhnya demi ibumu. Jangan khianati kepercayaannya. Leah. Aku tak sadar kau rela berkorban segini untukku. Aku tak akan mengecewakanmu. Direktur Smith, tramotesi kami endo bisa dengarani and boleh yung wako. Baiklah, saya pamit dulu. Ruby, apa yang kau lakukan? Direktur Smith memanjakannya, bukan berarti dia layak dipuji. Tak sadarkah kau dia hanya ikuti perintah Fiona? Leah tidak berkontribusi? Kau kira bekas jarum di lengannya hanya akting belaka? Dia tidak kompeten. Kalau bukan karena keberuntungan, aku sudah tewas di tangannya. Orang seperti dia tak pantas jadi dokter. Akan membahayakan publik. Cukup. Udah cukup. Berhenti bertengkar. Krish, periksi kondisi abor. Leah, tayo sangka kau, rela segini wantun ibiko, tremo ikan there. Oh tidak, agak apa-apa. Aku pacar Chris. Ini hal minimal yang bisa kulakukan. Kau pikir keluarga kami butuh kau menjilat kami? Kakakku selalu menjadi anak emas. Dia ahli waris keluarga Kelsey. Aku dan kakak perempuan akan selalu dukung dia. Tapi bagaimana denganmu? Ku dengar dari Chris, kalau keluargamu punya 3 kakak laki-laki, tapi mereka semua masih lajang, kan? Apa karena keluargamu terlalu miskin sampai tak bisa cari istri? Bukankah itu namanya menjilat? Kau bicara soal mendukungnya. Tapi saat dia tak mampu bayar kuliah, aku kerja untuk biayai pendidikannya. Kalian di mana? Kalau ada hadiah gratis, kenapa aku tak boleh ambil? Lagi pula, kau yang sukarela melakukannya. Benar. Bantuan kecil begini bukan masalah bagi kami. Leah, jujur saja. Kau 3 tahun lebih tua dari Chris, wanita cepat tua. Mungkin saat Chris kembali, kau sudah mandul. Apa orang tuamu tak ajarkan? Tahu diri. Oh, aku lupa. Keluarga sepertimu pasti tak punya sopan santun. Jadi, didikanmu soal merekom pacar orang. Beraninya kau bicara kasar ke Nenek Johnson. Kau pikir diri ini siapa? Mungkin ada wanita sejahat kau. Sudah kami bilang tak mau padamu. Tapi kau masih memaksa diri ke anakku. Karena Chris layak diperjuangkan. Aku tak akan biarkan gosip kalian pengaruhi hubungan kami. Yang akan kunikahi Chris bukan kalian. Hubungan.
Hubungan tanpa restu keluarga tak akan bahagia. Dia pacarmu baru 2 tahun, tapi sudah jadi saudara kami 21 tahun. Kau pikir dia akan dengar siapa? Aku percaya, Chris. Aku yakin dia akan pilih aku. Dengar baik-baik. Ku tak akan biarkan kau curi saudara kami atau anak ibuku. Grace, sedang apa kau? Grace, sedang apa kamu lakukan? Aku baru sadar kerah bajunya miring, lalu membetulkannya untuknya. Lea, benarkah? Apa yang terjadi dengan wajahmu? Apa mereka memukulmu? Jika kau bilang iya, aku akan putus hubungan dengan mereka segera. Chris menempatkan keluarga di atas segalanya. Bagaimana aku bisa membiarkannya? Menjadi yatim piatu. Karena aku mendengar ucapannya itu. Sudah cukup bagiku. Ini bukan apa-apa. Hanya reaksi alergi biasa. Aku sudah konsultasi dengan dokter, ibu akan baik-baik saja. Mereka sudah membentuk tim khusus yang sedang mengembangkan pengobatan baru untuk kondisi ibu. Benarkah? Apa yang sudah ibu bilang? Ibu memang selalu beruntung. Hari ini ulang tahun Lea, aku harus merayakan ulang tahun Lea. Lea, ayo pergi. Chris, astaga, ini buruk. Si wanita licik itu sudah sihir adikmu sepenuhnya. Bu, jangan khawatir. Waktu yang akan membuktikan, aku ingin lihat nanti saat dia di Maryland, hidup mewah di sana, apakah dia masih mau wanita itu? Maafkan aku, Lea. Ini ulang tahunmu, aku tak bisa ajakmu ke tempat bagus. Kita harus makan di warung pinggir jalan. Jangan bicara sembarangan. Kamu masih mahasiswa, keuangan kita terbatas. Kalau aku peduli soal itu, takkan ada bersamamu sekarang. Dulu saat aku tak punya uang untuk sekolah, aku mencoba bunuh diri. Kamu mempertaruhkan nyawa menyelamatkanku dan membantuku sampai sejauh ini. Aku tak bisa pilih keluargaku, tapi aku pilih hatiku. Lea, aku hanya akan menikahimu. Chris, apa kamu serius? Lea, nikahlah denganku. Saat aku lulus dan pulang dari luar negeri, akan kuberikan pernikahan termegah untukmu. Sayang, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Chris, jangan buatku menunggu lama, ya? Tak akan. Aku tahu kau ingin punya anak. Akan kukerja keras untuk memulai keluarga kita segera. Saat anak kita lahir nanti, keluargaku tak akan ganggu kamu lagi. Baik. Biar ku pasang ini untukmu. Meski sekarang masih kaca biasa, nanti akan kuganti dengan berlian asli. Baik. Akhirnya aku menikahi cinta sehidup sematiku. Mulai hari ini, aku benteng perlindunganmu. Kau masa depanku. Aku mencintaimu, istriku. Aku juga. Aku bahagia menikahimu, Chris. Saat kau kembali, aku akan jadi istrimu sepenuhnya. Tunggulah aku dengan setia. Jangan senyum ke pria lain. Jangan tertarik pada siapapun. Dan berhenti mengasuh pria lain. Dasar bodoh. Aku hanya akan menikah denganmu. Setuju. Kau yang bilang, pembohong jadi anak anjing. Hei, lihat. Bukankah itu kakak kita? Dia pacaran dengan seseorang. Gali semua informasi tentang pria itu. Sekarang, Akhirnya, aku menikahi wanita yang kucintai. Mulai sekarang, aku akan menjadi bentengmu. Kamu adalah masa depanku. Aku mencintaimu. Chris, biarkan aku menjadi sayapmu, terbang ke cakrawala luas. Saat pulang dari studi, aku akan ungkap jati diriku. Aku bantu wujudkan mimpimu, obat untuk penyakit ibumu. Ada kabar baru,
Laki-laki berani apa yang mencuri putri kesayanganku? Kami temukan dia, namanya Chris, baru 21 tahun, 3 tahun lebih muda. Apa di usianya dia sudah menyerah? Dia lebih tua 3 tahun, nanti jadi istri sekaligus ibu. Lea harta kita. Anak ini menyeretnya ke kesulitan. Tapi dia terlihat serius. Sebelumnya, dia minta rekomendasikan studi ke Maryland. Itu Chris, Apa latar belakangnya? Bagaimana sikap keluarganya? Direktur Smith melaporkan mereka tidak kooperatif. Kini Chris studi di luar, keluarganya tiba-tiba berubah sikap. Selain itu, dia bepergian dengan pewaris Johnson Medical Group, Fiona. Apa? Playboy itu main dua hati. Tidak. Aku akan buat Lea putus dengannya. Ayah, jangan gegabah. Dia selalu polos, tak sadar kerasnya dunia. Pelajaran ini diperlukan untuk kedewasaannya. Mari kita awasi dulu. Benar. Apapun yang terjadi, kami akan dukung dia. Jika dia mengkhianati, menyakiti Lea, akan kutunjukkan padanya rasa putus asa sejati. Dr. Joyce. Selamat. Obat ajaib akhirnya selesai. 4 tahun. Momen ini tiba. Aku harus beritahu Chris kabar baik ini. Halo Tuan Muda. Profesor Joyce dan Tien Joyce. Tom, Ryan, Mark, ada keperluan apa? Lea, apa kamu lupa? Hari ini ulang tahunmu ke-28. Sekarang terimalah hadiah dari kami 4 tahun lalu. Setelah berhasil menciptakan obat ajaib dan jadi Dr. X ternama di Bay City, bantu saudaramu. Jadilah wakil direktur RS Bay City. Uang 100 miliar 4 tahun lalu, kini jadi 500 miliar. Jika kau terima, kau jadi CEO wanita teratas Bay City. Dan aku, Lea, kau jomblo 4 tahun. Kalau kau tidak menikah, mana bisa kami menikah? Mau kami jadi perjaka selamanya? Masuk. Selamat ulang tahun, Nona. Pilih setidaknya satu, kasih aku muka. Jangan bikin kami curiga. Kau tidak suka pria. Sudah dengar? Chris dari sekolah kita pulang dari Maryland besok mengadakan reuni di Hotel Times. Tak hanya jadi kepala dokter RS Bay City, dia juga akan melamar kekasihnya di publik. Chris pulang. Besok. Sepertinya dia mau memberi kejutan. Maka, aku juga akan kejutkan dia. Tom, Ryan, sudah kukatakan, aku takkan terima hadiahmu. Apalagi, hadiah Mark. Kenapa? Karena aku sudah punya seseorang. Dia adalah junior yang kukirim ke Maryland 4 tahun lalu, Chris. Besok, dia akan melamarku. Saudara-saudara, kenapa tak terkejut? Sebenarnya, kami sudah tahu. Hubungan kalian telah teruji. Jadi, ini tawaran RS Bay City. Serahkanlah langsung padanya besok. Saudara-saudara, kalian sudah menerimanya? Apa pilihan kita? Adik kita mencintainya. Saudara-saudara, kau terlalu baik. Aku berjanji, Chris adalah pekerja keras dan ambisius. Dia tak akan mengecewakan kalian. Besok, setelah dia melamarku, aku akan ungkap jati diriku. Datang nanti, ya. Jangan kagetkan dia. Baik. Kalau begitu, aku akan bersiap. Mungkin ini cinta sejati. Jika dia sungguh mencintainya, aku akan memajukannya. Semua akan sejahtera. Tapi jika dia berani menyakiti hatinya, akan kuhancurkan dia.
Video Leah? Sudah kujawab. Tapi volume dimatikan. Sudah takut? Tidak mungkin. Kau ingin sensasi? Kita akan maksimal. Hati-hati demi bayi kita. Aku tahu, sayang. Aku akan berhati-hati. Dengan bantuan saudara, Chris akan cepat berkembang sebagai dokter terbaik. Sudah selesai. Chris, kau ingin pernikahan tradisional? Hari ini, aku akan jadi pengantinmu. 6 tahun bersama. Aku harus menikahimu sekarang. Hampir waktunya pesta tunangan Leah pasti sudah dimulai. Ayo berangkat lebih awal untuk mengagetkan Leah. Bertahu ayah, kita berangkat sekarang. Bye. Ibu, baju ibu hari ini sangat mewah. Tentu saja, setelah hari ini, adikmu akan mulai bekerja di rumah sakit terbaik. Bay City, status keluarga Kelsey kita akan naik ke level baru. Wabi, Doi Ruby, lihat siapa yang kedatangan. Apa yang dia lakukan di sini? Berpakaian seperti itu? Berhenti di situ. Kau tak pantas di sini. Pergi sekarang. Berpakaian begini. Apa kau mencoba melamar adikku? Setelah 4 tahun, kau masih tak mau menyerah? Tidak tahu malu. Aku bukan mau melamar Chris. Chris yang akan melamarku hari ini. Omong kosong, anakku tak akan mau padamu. Pergi, keluar. Sekarang. Mabiot, karena dia nekat bertahan, biarkan dia tinggal. Dengan begini dia akan mengerti perbedaan antara dirinya dan Chris dan akhirnya menyerah. Sambut Tuan Kelsey. Dia datang. Chris, aku sudah menunggumu. Selamat datang alumni di acara yang kuselenggarakan. Hari ini spesial karena 2 alasan. Pertama, berterima kasih ke Alma Mater. Kedua, untuk melamar wanita yang selalu mendukungku. Sayangku, maukah kau menikahiku? Aku mau. Aku mau. Sekarang, sambut istriku. Dia adalah pewaris Johnson Medical Group, Nona Fiona Johnson. Apa yang kau lakukan di sini? Chris, ini kejutanmu untukku. Bukankah kau janji setelah pulang akan menikahiku? Kau tak akan bohong padaku, kan? Katakan sesuatu. Dari ucapannya, dia istri sah Chris, Nona Johnson si perusak rumah tangga. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuman wanita tak tahu malu yang terobsesi pada anakku. Anakku pergi ke luar negeri untuk lepas dari cengkramannya. Tak kusangka, dia masih menggantungkan diri. Kini berdandan begini, memohon masuk keluarga kami. Tapi keluarga Kelsey hanya mengakui Fiona sebagai menantu. Benar, kakakku, pria luar biasa. Sementara dia, bahkan tak layak jadi dokter tetap. Kakakku pergi 4 tahun lalu, tapi kau masih di sini. Berani-beraninya kau melamar hari ini. Kalian berdua sudah di dunia yang berbeda. Jika ada yang jadi selingkuhan, dialah itu. 3 bulan setelah Chris pergi, kami mulai pacaran. Kini kandunganku 3 bulan. Mau dipermalukan lagi? Apa? Saat aku pulang dari studi, kuberikan pernikahan termegah. Mulai saat itu, aku bentengmu, kaulah masa depanku. Aku mencintaimu, istriku,
Tidak. Aku tak percaya. Baik, kau. Siapa berani sakiti anakku? Anakmu? Kau lupa janjimu? Lalu apa arti cincin ini? 4 tahun lalu, kau jelas. Diam. Kita berdua tak punya masa lalu, apalagi janji. Hari ini hari pernikahanku. Kau pergi dari sini. Pergi. Jangan bilang kau kira cincin ini cincin tunangan Chris. Kau tahu Chris siapa? Mana mungkin dia melamar pakai cincin kaca? Lihat lebih dekat. Cincin ini cincin berlian tunangan dari Chris senilai $5 juta. Apa? 5 juta? Jadi Chris, anak orang kaya tersembunyi. Selama 4 tahun, kudukung riset Chris pakai pinjaman mahasiswa. Tapi dia pakai uang itu untuk beli cincin berlian Fiona. 5 juta. Chris, kau sanggup bayar ini? Tentu sanggup. Jika Fiona mau, dia akan lakukan apapun. Tidak sepertimu, tak berguna. Leah, sudah kuperingatkan 4 tahun lalu, hubungan tanpa restu keluarga takkan bahagia. Sekarang, kau masih tak sadar? Dengar baik-baik, jauhi adikku, atau kau akan keluar dari sini terbujur, bukan tegak. Lepaskan. Pergi sana. Pergi atau tidak? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa sayang ternyata terjadi? Apa dia benar, mantan Chris? Dia cuma omong kosong. Tak, kau lihat itu. Dia lebih tua 3 tahun dari anakku. Dia terus merekat pada anakku. Pencuri ayunan. Anakku kuliah di Maryland. Dia cuma mahasiswa biasa. Mana mungkin anakku pacaran dengan orang sepertimu? Kau tak layak untuknya. Kalau soal kelayakan, dialah yang tak layak. Kau sadar tidak? Kau akan membayar perbuatanmu hari ini. Ingat kata-kataku. Karena aku. Siapa kau sebenarnya? Kami terlalu lunak padamu. Kalau tak pergi sekarang, akan kutunjukkan akibat ganggu adikku. Baik. Aku pergi. Mari lihat berapa lama kesombongan kalian bertahan. 6 tahun. Aku buta. Ini seharusnya hadiahmu. Kini kusadari. Kau tak pantas menerimanya. Orang sepertimu takkan bisa menyaingiku. Surat penawaran. Chris, kau tak Bernard Bashir pikir dia punya sesuatu berharga? Apa yang bisa dia tawarkan? Benar. Baju murahan kurang dari $100. Gaun itu pasti sewaan. Dasar tikus basah. Kau benar. Seseorang. Buang sampah ini dari sini. Kuharap kau senang menyebut ini sampah. Tunggu. Chris, kau bersumpah membalas dendam untuk anak kita, bukankah begitu? Ini kesempatan untuk membuat mereka membayar. Jika kau benar-benar mencintai kami, kalahkan dia, beri dia pelajaran. Leah. Kau yang memulai. Kau tak bisa menyentuhku. Saudaraku akan membuatmu terbakar di neraka. Dengan pengaruh keluargaku, kau pikir semut sepertimu bisa membuat gelombang? Kalau bicara soal semut, kaulah hama sebenarnya. Aku putra orang terkaya Bay City. Sialan kau. Berani menyebut Fiona semut? Kau ingin mati? Chris, apa yang kau lakukan? Mari kita selesaikan. Siapa semut sebenarnya? Terlalu banyak darah, bikin aku mual. Darah orang miskin.
bau seperti sampah. Keluarkan dia dari sini. Jangan biarkan dia mengotori pesta tunangan saudaraku. Satpam! Ya, Tuan. Luar biasa, putri tercintaku. Masih terperdaya akal-akalan Chris. Kalau sudah begini, mulai hari ini, keluarga Kelsey akan kujadikan salah satu 4 keluarga besar layak untuk putriku. Leah, Lia, Leah, Lia, Adikku, kau tidak apa-apa? Pria itu mirip Ryan, tapi mereka memanggilnya adik. Berani kau sebut kami semut? Kalianlah hama. Aku putri orang terkaya Bay City. Mereka cuma kebetulan bermarga Joyce. Mungkinkah? Chris, kau salah. Ryan sedang konferensi di luar negeri. Lagi pula, Leah cuma kebetulan nama sama Ryan. Aku tak pernah dengar Ryan punya saudari. Benar, Ryan pewaris kekayaan Bay City, direktur rumah sakit Bay City. Kalau Leah punya koneksi seperti itu, mengapa bekerja sebagai magang di RS South City? Banyak orang bermarga Joyce, nama sama, nasib beda. Putri konglomerat bagai permata, tak mungkin ngejar pria. Lihat 3 saudaranya dan ayahnya itu menyedihkan, bau kemiskinan. Pasti hanya khayalanku. Leah, lebih baik kau lenyap dari hidupku. Lia alami trauma kepala parah. Dia perlu perawatan segera. berani mereka lokai putriku. Aku akan buat mereka bayar dengan darah. Kau tahu, dia, putriku, Putri Gil Joyce. Gail Joyce, orang terkaya Bay City. Apa? Mungkinkah Leah benar pewarisnya? Tidak mungkin. Apa kau lupa? Zeno Joyce dan ayahku rekan dekat. Dia pernah ke rumah kami dan penampilannya berbeda. Memuakkan. Dasar tua bangka. Berani-beraninya kau meniru Taipan untuk naikkan statusnya. Sampah tak berguna, cuma sampah. Gagak sok jadi Phoenix. Seluruh keluargamu tak tahu malu. Dari atas sampai bawah, kalian sama hina. Tepat, Taipan apa? Tak pernah lihat? sudah pasti tak pernah. Dengan status rendahanmu, tanpa kakakku, kau takkan capai level kami. Cukup bicara. Semua yang menghina adikku hari ini akan kubuat menyesal. Kau, jangan menggertak besanku keluarga Johnson. Aku tak takut padamu. Panggil satpam. Ayah. Tom, Ada apa, Leah? menghukum mereka sekarang akan memperburuk situasi. Pacaran dengan Chris, memalukan keluarga. Cukup penghinaannya. Anakku sayang, kau adalah putri berhargaku. Akan kubunuh mereka, nodaikan tanganku dengan darah untuk lindungimu. Leah, kau meremehkan kami. Apapun yang kau lakukan, kami akan permudah jalanmu. Aku tahu kau peduli. Tapi ini masalahku. Biarkan ku selesaikan. Kali ini, mereka takkan luput. Boleh. Baiklah, kami mendukungmu. Langsung saja. Ingat ini, bagi keluarga kita, tidak ada benar atau salah. Kami hanya ingin kau bahagia. Terima kasih, Tom. Cepat ke rumah sakit. Mereka semua lari ketakutan, sudah kubilang keluarga itu. Hanya peduli penampilan. Kalau orang terkaya tahu ada yang berani menipu, keluarga ini akan dihapus dari peta. Tak kusangka, Leah bisa sepalsu ini. Kubilang kan, dia hanya memanfaatkanmu untuk masa depanmu. Dia coba memakai dirimu untuk ubah takdirnya. Jadi istri orang kaya, dia tahu diri tidak? Begitu Chris jadi kepala dokter RS Capital besok, orang rendahan seperti mereka tak akan bisa mendekatinya.
Cukup, sekarang sampah sudah dibuang. Lanjutkan pestanya. Chris, cepat lamar Fiona. Fiona, maukah kau menikahiku? Katakan ya. Nikahi dia. Aku mau... Katakan ya. Bahkan kami anak buah Tuan Muda Firintanya dari Pifawa. Semua hotel di Bay City akan blacklist jasa pernikahanmu. Apa? Beraninya kalian? Buang mereka. Siapa, Abah? Ini tidak mungkin. Jelaskan ini. Lepaskan aku. Anakku, Fiona, kamu baik-baik saja? Beraninya kau dorong kami? Apa kau tidak sadar? Menantuku berasal dari keluarga Johnson terpandang. Jika dia tahu kau menyakiti anaknya, ayahnya akan membuatmu menyesal. ini perintah Tuan Muda. Keluarga Johnson tak layak diperhatikan. Pergi sekarang. Jika masih berlama-lama, kami patahkan kakimu. Minggir. Bangun. Bagaimana kalau ini perintah Tuan Muda? Dia tetap harus patuh pada ayahnya. Fiona, telepon ayahmu sekarang. Minta orang terkaya itu memberi pelajaran pada anaknya. sudahlah. Karena bayinya baik-baik saja, kita lupakan saja. Haruskah kita diam saja ditindas? Hari ini seharusnya hari pernikahanmu. Mengapa mereka usir kita? Karena hotel ini milik Tuan Muda. Apa? Apa kesalahan kita padanya? Dia larang semua hotel di Bay City mengadakan pernikahan Chris dan Fiona. Setelah perlakuan kita pada Lea, Tuan Muda langsung balas dendam. Mungkinkah Lea sebenarnya? Tidak mungkin. Jika Leah memang berkuasa, kita tak akan selamat. Dia benar. Ibu memang benar. Berhenti berprasangka. Ini pasti kesalahan Lea. Merusak reputasi hotel. Makanya Tuan Muda hukum kita. Jadi begini kenyataannya. Leah sialan itu hanya pembawa sial. Pokoknya Chris mulai kerja di RS Bay City besok. Chris, kau harus bangun jaringan baik, terutama dengan Ryan. Nanti, dia bisa negosiasi dengan Tuan Muda agar masalah ini bisa dilupakan. Aku pasti lakukan. Jangan khawatir, Fiona. Akan kutemukan hotel terbaik untuk pernikahan termegah bagimu. Chris, kau sangat baik padaku. Lea, Kau sudah bangun. Lea, kau sudah sadar? Kakak-kakak. Ayah, Lea, siapa yang melakukan ini padamu? Chris, dan keluarganya. 6 tahun bersama tak ada artinya bagi mereka jika mereka berani begini. Penjahat-penjahat ini, lagi pula, kau sudah berkorban banyak. Kalian semua tahu soal ini? Lea, kau selalu jadi harta berharga kami. Suka dukamu tak pernah luput dari perhatian kami. Kakak-kakak. Ayah. Aku tak akan lagi menderita tanpa alasan. Dia tak layak. Tak satu pun dari mereka pantas. Lea, apa rencanamu? Bagaimana kau akan menghukum mereka? Aku akan ambil kembali semua yang pernah kuberi pada mereka. Tarik keluarga itu kembali ke tempat semestinya. Mereka harus tahu, akulah yang memberi segalanya pada mereka. Tanpa aku, mereka bukan apa-apa. Selamat, Leah. Kau sembuh dari kebutaan cinta. Tom, Ryan, Mark. Aku terima hadiah kalian. Sungguh, Mulai besok, aku akan menjabat sebagai wakil direktur Bay City Hospital. Aku sendiri yang akan pecat Chris dan hancurkan impian keluarga Kelsey. Luar biasa. Tapi Leah, kau terlalu baik hati. Kali ini, bisakah kau tegas? Mengampuni satu penjahat. Menghancurkan 10 orang baik. Kakak-kakak. Aku belajar kedokteran. Bukan hanya untuk menyembuhkan tubuh, tapi juga menyembuhkan hati. Sekarang aku bisa melawan. Aku harus
Membela yang tak bisa membela diri, memberi contoh nyata. Bagus. Putri sejati orang terkaya, inilah visi yang pantas untuk status kami. Hancurkan akar kejahatan. Aku yakin kau akan membuat mereka membayar harga yang pantas mereka terima. Akan kulakukan. Astaga, ini rumah sakit terbesar dan termewah di Bay City. Sangat mengesankan. Benar, rumah sakit ini menghimpun para ahli medis terbaik. Pasien dia di sini dari kalangan elit Hollywood. Dokter yang bekerja di sini punya prospek karir tak terbatas. Jika Chris bisa bekerja 3 tahun di sini, ayah pasti akan menyerahkan Johnson Medical Group padanya. Bagus. Chris selalu menjadi yang terbaik. Sebagai dokter, dia pasti juga akan sukses. Fiona, kesuksesanku hari ini semua berkatmu. Tanpa persiapan yang kau lakukan, aku tak akan dapat posisi ini dengan mudah. Mulai sekarang, aku akan buktikan kemampuanku, baik di ranjang maupun luar ranjang. Dasar nakal. Sudah, simpan rayuanmu untuk nanti. Mulai kerjamu sekarang. Kami sudah siapkan pesta perayaan untukmu malam ini. Baik, Apa yang kau lakukan di sini? Menghalangi pintu masuk rumah sakit ini sedang ada tamu penting. Minggir. Berani-beraninya kau bicara pada anakku dengan nada begitu? Anakku adalah dokter tetap rumah sakit ini. Dokter tetap, sebagai kepala HRD, aku tak pernah lihat dia. jadi Anda Direktur Zack, maaf belum sempat menyapa, saya dokter saraf baru. Chris. Jadi ini, dokter yang direkrut langsung. Dekan. Mana surat penunjukannya? Surat penunjukan apa? Kau bahkan tak punya surat penunjukan. Berani berpura-pura jadi dokter Kelsey? Berani sekali kau. Aku tidak menyamar, mentor luar negeriku bilang aku langsung diterima di RS Bay City setelah pulang. Jadi kau bilang tak pernah ketemu direktur kami? Direktur Joyce, mungkin di konferensi luar negeri, terlalu sibuk untuk temui aku. Omong kosong, kau diangkat khusus oleh direktur kami, tapi bilang tak pernah ketemu. Lagi pula, dia sedang di dalam negeri. Anak muda, kau tak bisa berbohong dengan meyakinkan mau disebut ahli saraf. Sepertinya kau yang butuh perawatan jiwa. Kau, Kakak, Fiona, jelaskan ke administrasi. Direktur Zack, ini jelas kesalahpahaman. Chris belum ketemu direktur, karena ayahku yang mengatur semua secara pribadi. Ayahmu itu siapa? Ketua Grup Medis Johnson. Grup Medis Johnson? Jadi, masih ragu? Perusahaanmu terkenal menaikkan harga seenaknya dan tak peduli nyawa orang. Maklar seperti kau adalah kanker di dunia medis. Berani-beraninya sok berkuasa di sini, direktur kami takkan pernah bergaul dengan kaummu. Apa yang terjadi? Satpam. Usir mereka sekarang. tunggu, dengar. Aku Chris. Biar aku buktikan, jika tak percaya, biarkan aku temui direktur, dia akan konfirmasi identitasku. Direktur tak bisa ditemui, wakil direktur cukup. Lea. Kau, Berani kau sebut nama wakil direktur kami? Siapa kau sampai berani begini? aku kenal lama dengan beliau. Kau sakit jiwa? Kau kenal wakil direktur kami? Tahu tidak beliau ini? Direktur Zack. Ngapain repot dengan orang tak penting? Kau benar. Satpam, usir mereka. Tunggu. Lia, jelaskan ini. Apa yang terjadi? Kau cuma 6 calon gagal yang ujian dasar saja tak lulus. Masa bisa jadi wakil direktur RS Bay City? Aku tak gagal ujian RS South City. Aku bahkan tak pernah ikut tes mereka. Waktu itu, keluargamu tak mampu bayar biaya. Aku mau jaga harga dirimu. Magangku memang dari awal di Bay City. Omong kosong. Kami mampu bayar semuanya. Kami bukan keluarga rendahan. Lea, jangan kira aku bodoh. Meski kau lulus ujian RS Bay City, mana mungkin bisa jadi wakil direktur cuman 4 tahun. Benar. Bisa jadi. Direktur Zack ini palsu. Mereka berkomplot untuk menipu kita. Elia, untuk merebut Chris kembali, kok sampai segitunya?
Tapi kebohongan ini keterlaluan. Terus begini, kau akan menyesal. Apa tak ada yang lihat berita? Wakil Direktur RSB City akhirnya terbongkar. Kami bangga menyambut Wakil Direktur Lea. Jadi engkau memang wakil direktur RSB City. Terkeyo, Chris. Dunia ini bukan berputar di sekitarmu. Selagi kau berbenah, orang lain terus maju. Jangan meremehkan siapapun. Wakil Direktur Joyce, dulu aku buta, tapi bisakah kau bantu demi masa lalu kita? Hanya permintaan kecil. Apa itu? Tolong konfirmasi ke Direktur Zack bahwa aku rekrutan khusus rumah sakit, Chris. Tak masalah. Direktur Zack. Dia benar, Chris. Apa? Direktur Zack, sudah kukatakan, aku tidak berpura-pura. Kau bukan penipu, tapi aku tak pernah bilang akan merekrutmu. Lea, maksudmu apa? Masih belum jelas? Perlu dieja? Chris, ini pemberitahuan resmi. Kau diberhentikan segera. Selain itu, seluruh jaringan medis Kota Bay akan memblacklistmu selamanya. Daftar hitam? Kenapa? Etika medis yang utama, kau adalah tumor bagi dunia kedokteran. Jadi, kubilang, daripada mengejar harta, belajarlah menjadi manusia dulu. Jangan ngawur. Tak bisa kau blacklist aku, 20 tahun kuliah. Ini cuma masalah pribadi, bukan alasan valid. Jangan hapus semua jeripayahku. Yang mengubur usahanya sendiri, selalu kau sendiri. Bukannya dulu kau bilang, tawaran itu sampah. Apa? Itu tawaran beneran? Aku tak tahu. Kalau tahu kau wakil direktur, sudah kup. Kau akan menjilat seperti ke Fiona, Chris. Semua sudah terlambat. Tahukah kau perbedaan terbesar kita? Apa? Aku manusia, memiliki hati yang bisa sakit, bisa hancur. Jadi kini kita tahu siapa yang tak pantas dapat ini. Sudah pasti kau menyalahgunakan jabatan. Siapa tahu dapat posisi ini dari mana? Mungkin selama 4 tahun terakhir kau sibuk di ranjang. Dasar pelacur. Tutup mulutmu. Ibu. Gigiku. Kau berani mukul ibuku? Dasar. Kak. Chris, dia mukulku. Lea, siapa suruh mukul adikku? Kau keterlaluan tahu. Ini kan orang tua. Orang tua, 4 tahun lalu mereka juga menamparku seperti ini. Tapi bukankah kau bilang itu reaksi alergi? Apa saja yang bisa kulakukan saat itu? Atau memaksamu putus hubungan dengan keluarga? Di matamu, keluargamu adalah segalanya bagimu. Bukankah kau anak emas mereka? Maka kutunggu saat harapan mereka hancur. Bagaimana mereka memperlakukanmu nanti? Lea, kau mencoba memisahkan Chris dan keluarganya untuk merebutnya kembali. Kau buta? Kau? Aku wakil direktur rumah sakit Bay City. Dia hanya pengangguran tak tetap. Mengapa aku menginginkannya? Kasihan. Lea, beraninya kau bicara kasar begitu? Status apa kau punya hingga pantas dapat sopanku? Lea, jangan kira jadi wakil direktur membuatmu lebih hebat dari kami. Kau hanya ikan besar di kolam kecil, tak peduli jabatanmu asli. Sekalipun wakil direktur, mana mungkin kau lawan pengaruh keluarga Johnson, Chris yang luar biasa, lulusan Maryland, masa depannya melampaui dunia sempitmu. Memimpin Johnson Group lah jalan sejatinya. Keluarga kami dekat dengan keluarga terkaya di kota ini. Satu perintah dari ayahku dan posisimu sebagai wakil direktur bisa lenyap seketika. Mengesankan, Nona Johnson. Pengaruhmu besar sekali. Baiklah, kita lihat nanti. Mari kita sama-sama tunggu. Nikmati kesombonganmu sekarang. Sebentar lagi, kau tak akan tersenyum. Ayo pergi. Nyonya, apakah kita harus lenyapkan keluarga Johnson dari Bay City? Biarkan mereka menderita lebih lama. Kenapa? Ayahku selalu bilang, saat mencabut rumput liar, ambil sampai ke akarnya. Kali ini, akan kuberi mereka penderitaan sejati. Direktur Zack, kamu punya jaringan luas. Bantu selidiki latar belakang keluarga Johnson. Mengerti. Lea benar-benar beruntung. Bagaimana bisa tiba-tiba jadi wakil direktur rumah sakit? Sikapnya padaku berubah drastis. Tak ada yang merasa, ada yang mencurigakan di sini. Benar, dia selalu menjilat Chris. Kalau tidak, mengapa dia membersihkan kotoran ibu selama 2 tahun? Perawat bayaran pun tak mau kerja begitu. Baru kemarin, dia melamar Chris. Tapi hari ini, dia berubah total. Betul, beberapa tamparan tak seharusnya membuat orang berharga diri.
Berlaku tak tahu malu bertahun-tahun. Lagi pula, kalau dia benar wakil direktur, mengapa sembunyikan sampai sekarang? Pasti ada yang salah. Kutebak begini, direktur aslinya tak bisa muncul. Jadi dia yang menggantikan. Grace benar, begitulah. Lia pembawa sial, dia bukan dokter sejati. Tapi, aku dipecat. Tenang, Chris. Kamu ditakdirkan untuk sukses. Ngapain butuh kerjaan ini? Tinggalkan saja. Ambil alih Johnson Medical Group. Fiona, kau serius? 3 hari lagi, di pertemuan puncak Tuan Joyce, kamu akan wakili keluarga kita. Kalau bisa dapat investasi dan buktikan kemampuanmu, kau akan jadi pewaris resmi Johnson Medical Group. Fiona, kamu serius? Tapi, apa aku benar-benar mampu? Chris, usiamu baru 25 tahun ini, tapi sudah sangat sukses. Apalagi kau direkomendasikan khusus untuk kuliah di Maryland. Pemberi rekomendasi ini pasti memiliki pengaruh luar biasa. Kurasa dia terkait keluarga Joyce. Makanya aku yakin mendapatkan investasi tak akan sesulit yang dibayangkan. Pendapat Fiona masuk akal. Untungnya kita punya Fiona, menantu yang berpendidikan dan bijaksana. Chris, begitu Tan Joyce investasi, langsung pecat, Lea. Jangan biarkan dia pamer kuasa di sini. Baik. Ngomong-ngomong Fiona, bagaimana perkembangan obat jantung ibuku? Bagaimana riset keluargamu? Pengembangan hampir selesai, sedang fase uji coba. Kamu tahu, Dr. X kan? Maksudmu, dokter terkenal di Bay City. Katanya dia sedang mengembangkan pengobatan baru untuk ibuku. Tim risetnya didanai Johnson Medical Group. Jadi, apa ini artinya aku bisa sembuh? Astaga, Fiona, kamu penyelamat keluarga Kelsey, berkat terbesar kami. Cinta sejati adalah menjadi sayap pasanganmu, bukan beban mereka. Setuju tidak? Ini baru cinta sejati. Bukan seperti orang yang cari untung saja. Fiona, dulu aku terlalu naif. Akan kupimpin Johnson Medical Group untuk kuasai Bay City sebagai penghormatan atas pengabdianmu bertahun-tahun. Chris, aku percaya padamu. Harimau terpojok oleh anjing. Tapi harimau tetaplah raja, anjing tetap pemulung. Ayo pergi. Chris, kau benar. Mari kita lihat. Dalam 3 hari, siapa harimau sejati di sini? Terlalu terbuka. Terlalu seksi. Tidak mungkin. Terlalu glamor. Hei, aku sudah 28 tahun. Kenapa perlakukan aku seperti anak kecil? Apa masalahnya dengan 28 tahun, bahkan di usia 58, kau tetap adik bungsu mereka? Lea, ayah benar. Ganti bajumu. Yang ini bagus. Sebagai penampilan perdana sang pewaris, busana ini sangatlah sempurna. Lumayan. Kami ambil ini, tambah ketagihan. Tom yang bayar. Kalian berebut mau bayar. Kalian terlalu memanjakannya. Seolah kau tidak memanjakannya juga. Tapi, setelah kejadian itu, kami sadar kami kurang melindunginya. Kalau tidak, dia tak akan tertipu omongan manis si bajingan itu. Ryan, berhenti mengungkit kesalahanku. Aku sudah belajar. Baik. Tunggu saja acara bengket. Lihat dia memberi pelajaran padanya. Baiklah, tunggu saja nanti. Jadi ini konferensi investasi. Fiona, berkat kamu, kalau tidak, kapan kami bisa hadiri acara sekelas ini? Bu, setelah Chris dapat investasi hari ini, tempat seperti ini akan jadi standar biasa untuk ibu. Kamu panggil aku apa? Ibu? Kamu ubah cara memanggilku.
Ya ampun, aku belum siapkan hadiah untuk ganti nama. Kalau Leah tidak ikut campur, aku sudah ganti panggilan sejak kemarin. Lagi pula, takdirku adalah menjadi istri Chris, tak perlu formalitas lagi. Saat aku menikahi Chris, kita tak perlu hadiah pernikahan. Ini tidak pantas. Kamu ahli waris keluarga Johnson. Justru karena statusku, uang tak penting bagiku. Yang kuperhatikan adalah cinta tulus dan cincin tunangan ini. Setelah nikah dengan Chris, aku akan jual cincin ini dan tukar jadi uang untuk dukung karir Chris. Fiona, tidakkah kamu merasa rugi? Kau pria pilihanku, aku harus membantumu meraih sukses. Aku pasti akan. Sudahlah, mari kita bersosialisasi. Baik. Istri gratis pergi, istri gratis datang lagi. Jujur saja, keberuntungan keluarga Kelsey sungguh luar biasa. Ini semua karena aku punya anak laki-laki hebat. Bu, ibu pahlawan keluarga kita. Selamat datang perusahaan-perusahaan di Bay City. Di konferensi investasi ini, mari sambut orang terkota. Ibu, ada apa? Orang-orang ini terlihat sangat familiar. Mungkin kan keluarga Leah dari pesta pertunangan? Apa mereka benar keluarga Joyce terkaya? Apa Leah ahli waris mereka? Dia putri mereka. Apa yang kulewatkan? Mustahil. Keluarga Joyce tidak punya putri. Pernah dengar ahli waris Joyce? Tidak tahu, tak pernah dengar. Lihat, sudah kukatakan. Chris, ini apa yang terjadi? Aku tahu dia menyusup dengan keluarga Joyce, seperti badut karpet merah. Sok gaya saja. Keluarga Joyce mengabaikannya, artinya mereka tak kenal dia. Sudah kuperiksa baik-baik. Mereka bukan orang yang sama dari pertunangan, hanya mirip saja. Makanya mereka berani meniru keluarga Joyce. Grace benar. Percayalah insting kita. Jangan panik. Leah sialan, buatku ketakutan. Apa sih sampah lakukan di acara elit kita? Berpakaian kumal. Mau merayu anakku lagi. Bukan tak mungkin dia lakukan. Langkahi mayatku dulu. Leah, kau keluar. Sekarang juga. Kenapa aku harus pergi? Karena acara hari ini diadakan oleh orang terkaya di Bay City. Hanya perusahaan ternama yang diundang ke sini. Bagaimana kau bisa menyusup masuk? Dari mana kau tahu? Aku tidak punya perusahaan. Urusan apa yang kau punya? Kau pantas bertanya begitu? Kau, Leah, berhenti berpura-pura jadi orang. Meski kau punya perusahaan, itu cuma startup yang tak dikenal siapa-siapa. Semua perusahaan di sini punya reputasi dan sejarah. Aku tak pernah dengar namamu di lingkaran ini. Aku juga. Kalau kau tak mencuri rekan bisnisku, aku pun takkan mengenalmu. Kau, Leah, jangan bicara soal Fiona seperti itu. Aku selalu mencintai Fiona, tapi campur tanganmu membuatku menolaknya. Sesungguhnya, kaulah penghalang di antara kami. Kini penghalangnya sudah hilang. Bukankah kalian senang? Chris, dengarkan baik-baik. Bukan kau yang meninggalkanku, akulah yang meninggalkanmu. Omong kosong. Kata-kata manis tak bisa menyembunyikan. Kau cuma mau merayu. Anakku di acara ini, main mata dengannya, dan pamer. Keluargamu, gila semua. Periksakan otak kalian. Sudah. Berhenti buang waktu dengannya. Waktu lalu, dia hancurkan pertunanganmu. Kalau orang tahu ayahnya berpura-pura jadi miliarder, dia akan hancurkan bengket investasi ini juga. Chris, ini kesempatanmu untuk bangkit.
Jika dia sabotase ini, ayahku mungkin tarik dukungannya. Kesempatan terakhir. Mau pergi atau tidak? Tidak. Kamu... Ryan, Ini Senior Chris, Direktur RS Bay City, Ryan. Ganteng banget. Ada apa ini? Ini Kiana, sulung dan ketiga keluarga Joyce. Tak kusangka, mereka begitu dekat dengan kita. Mereka terlihat sangat memesona. Hah, katanya mereka masih lajang. Kalau bisa mendekati mereka, kita bisa menikahi orang kaya. Kita jadi menantu keluarga terkaya. Tuan muda, tuan ketiga. Aku dari keluarga Johnson. Ryan? Sekarang bagaimana? Seseorang baru saja mencoba melukai wakil direktur kita. Apa? Dia ternyata wakil direktur? Berani-beraninya serang orang saudaraku? Kalian cari mati. bukan begitu. Maksudnya, sebenarnya kami sudah lama kenal. Benar? Oh ya, wakil direktur. Kami tidak dekat. Lea, kamu... Aduh, tanganku. Saudaraku tak mau pukul wanita, tapi aku akan. Jangan tunjuk adikku. Adik. Kakak. Dia lebih muda dari kita. Kami harus panggil apa lagi? Ku dengar kau sangat membenci kejahatan. Melihatmu hari ini ternyata benar. Adikku agak terburu nafsu, tolong jangan menyalahkannya. Ibu, tanganku kayaknya patah. Diam. Tuan muda, Ryan, tuan ketiga. Aku salah pada Joyce, aku minta maaf padanya. Ryan, tolong pertimbangkan, aku juga mahasiswa Blink University. Maafkan aku kali ini. Kau dari Blink University? Ya, aku Chris. Setelahmu, satu-satunya yang direkomendasikan khusus untuk kuliah di sana. Ryan, kau selalu jadi idola saya. Ah? Kau yang bilang surat penerimaanku sampah? Itu bukan salahku, itu salahnya. Joyce tidak jelaskan situasinya, makanya aku salah paham. Ryan, aku juga dari Blink University, adik kelasmu. Bisakah kau, atas nama pertemanan kita, beri Chris kesempatan lagi? Tentu saja. Bersujud dulu, sungkem ke Lea 3 kali. Baru akan kuberi kesempatan. Tidak mau? Sepertinya hubungan kalian biasa saja. Bukan begitu. Fiona 3 bulan hamil. Ryan, tolong beri kelonggaran kali ini. Memintaku tidak berguna. Pemimpin kalian, Lea. Ayo, Lea. Kita duduk di depan. Baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa tuan muda, Ryan dan tuan ketiga semua membela Lea? Mungkinkah Lea benar-benar... Alasan lain apa lagi? Tidakkah kau lihat Lea dan sutradara Joyce itu saling menggoda? Bagaimana Lea bisa dekat dengan pria-pria hebat seperti itu? Aku dan adikku jauh lebih cantik darinya. Sejak kecil ibu mengajarimu untuk menjadi berbudi dan baik hati, menghargai diri sendiri. Tidak seperti Lea, yang menempel pada pria seperti anak anjing putus asa. Barang gratis, tentu saja orang menginginkannya. Cukup, berhenti bicara. Meski Lea dan aku putus, aku tahu karakternya. Dia tak akan bisa melupakan secepat itu. Aku yakin akan hal itu. Pasti ada alasan lain di balik ini. Lea sekarang dekat dengan ahli waris keluarga terkaya. Jika dia memfitnahmu, diam-diam, aku khawatir investasi kita akan rugi. Aku akan bicara padanya. Semoga dia tidak begitu picik. Chris, hadir hari ini sebagai ahli waris keluarga Johnson. Pantasan dia dapat pendukung baru. Untung Lea diam saja, atau kita takkan pernah ungkap sifat aslinya. Aku tidak bermaksud begitu. Hanya tak ingin kau marah. Tapi hasilnya malah sempurna. Hah, dulu aku anggap orang-orang terlalu polos. Hei, sutradara Zack, Nona, keluarga Johnson sudah diselidiki. katakan. Oke, Pak Zack,
Bapak sudah bekerja keras. Selama bertahun-tahun, Bapak tetap jadi direktur HRD terlalu lama. Sudah saatnya naik jabatan. Terima kasih, Nona. Ada maksud apa? Saudara-saudara, kita akan dapat tontonan. Kau semakin licik, belajar berbelit-belit. Tentu saja, bagaimanapun, hidup harus terus belajar. Lia. Nyonya Joyce. Bisa bicara empat mata? Leah, Tidak apa-apa, jangan khawatir. Ini acara publik, tak ada yang berani macam-macam. baik. Apa hubunganmu dengan Ryan? Itu urusan pribadiku, tidak ada komentar. Kalian berdua membuat keributan di depan umum dengan tarik-menarik. Pernah dengar batasan? Emang urusanmu? Begini cara kau tunjukkan cinta? Kita baru putus, kau sudah ganti orang. Baru saja putus? Kau sepihak mengakhirinya 3 bulan lalu di luar negeri? Lia, aku... Pergi sana. Jangan panggil aku begitu lagi. Kau membuatku jijik. Sudah selesai bicara? Kalau begitu aku pergi. Lia. Lia, aku mohon padamu, jangan hancurkan kesempatan hasil perjuanganku ini. Investasi ini kunci untuk menguasai Johnson Group dan jadi CEO termuda visioner Bay City. Minggir, jangan coba-coba. Dulu saat tak ada biaya kuliahku dulu, aku pernah mau bunuh diri. Kau rela segalanya menyelamatkanku, membangun karierku, tak bisa pilih keluarga, tapi yang kupegang hatiku, Leah, aku bersumpah, hanya kau yang akan kunikahi. Leah, nikahlah denganku. Kini kusadari, uang tak cuma bikin orang berlutut, tapi merusak jiwa. Kau bisa jadi pria terpandang Bay City, hidup dalam kemuliaan, tapi kini kau buang semuanya. Apa jawabanmu? Kau menolakku. Leah, haruskah kau kejam sekali? Air mata buaya, sudah kuduga. Salah jurusan. Seharusnya jadi aktris. Kau Harap tenang, semua tenang. Dengan ini kuumumkan, KTT Bay City resmi dibuka. Sambut tamu kehormatan, miliarder Gail Joyce dan keluarga. Mau kemana engkau? Tuli ya, aku dipanggil ke panggung. Sudah, jaga sopan santunmu, berhenti mempermalukanku. Lepaskan. Jangan mimpi, kau tak boleh ke sana. Keterlaluan. Aku, Gale. Beraninya kau sentuh anakku? Anakku. Berani kau menyentuh putriku? Putri? Leah, kau putri orang terkaya itu? Harusnya aku curiga. Jangan sentuh dia. Kalau kau sentuh lagi, tanganmu kupotong. Takkan? Ayo Leah, waktunya naik panggung. Chris, ada apa? Kenapa Gail memukulmu? Pasti Leah dalangnya. Leah, kenapa dia ada di panggung? Dapat undangan dari mana? Dasar jalang, apa maunya? Apa dia mau menghancurkan keluarga kita? Itukah tujuannya? Akan kusingkirkan dia. Apa kau mau menghancurkan keluarga? Inikah keinginanmu? Chris, ada apa? Chris, berani kau bicara begitu ke ibu? Chris, jangan-jangan kau ragu? Kalian bodoh semua. Tak sadarkah kalian? Leah, putri orang terkaya. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Leah adalah putri orang terkaya itu? Aku sudah curiga dari awal. Kalianlah yang selama ini selalu menghalangiku berkali-kali, memperburuk kesalahanku. Mustahil. Aku baru percaya kalau miliuner itu yang mengatakannya. Selamat datang bagi semua perusahaan yang hadir dalam forum investasi.
hasil penyelenggaraanku, tapi hari ini aku punya sesuatu yang jauh lebih penting untuk umumkan. Perkenalkan putriku, anak keempat keluarga Joyce, Leah. Dia memutuskan untuk bertemu kalian hari ini. Halo semuanya, saya Leah, lulusan Universitas Blink, Wakil Direktur Rumah Sakit Bay City, merupakan kehormatan bertemu rekan sejawat dunia medis di bidang ini hari ini. Hari ini, saya akan berinvestasi langsung di satu perusahaan. Semoga forum ini mendorong perkembangan medis di Bay City dan sekitarnya, memajukan kesehatan nasional. Pantas saja tanganku mau dipatahkan. Ini semua balas dendam untuk Leah. Jadi orang-orang di pesta pertunangan itu benar. Rekan si miliuner. Leah memang putri si miliuner. Kita benar-benar kacau. Fiona, katamu sudah lihat si miliuner langsung? Katamu orang-orang itu di pesta pertunangan, bukan dia. Aku pasti salah melihat yo. Kau sadar tidak, kesalahanmu akan menghancurkanku sepenuhnya. Chris, sekarang kau salahkan aku. Kau menyesal putus dengan Leah. Kalau dia peduli, takkan berbohong. Tak seperti aku. Kuserahkan segalanya. Bukan itu maksudku. Tapi kita telah membuat marah orang paling berkuasa. Dia akan menghancurkan kita. Kita tamat. Sekarang akan kuumumkan perusahaan pilihanku, Johnson Medical Group. Leah investasi padaku. Apa yang terjadi? Setelah perlakuan kita ke Leah, meski ayah Fiona kenal si miliuner itu, pasti dia tak mau investasi ke kita. Ini hanya berarti satu hal. Leah masih punya perasaan padaku. Kriya, kamu tidak pasti kangen dengannya kan? Tidak. Kamu telah menunjukkan begitu banyak kebaikan. Tanpa kamu, aku tak akan bertahan sebagai pewaris Johnson Group. Lagi pula, persaingan bikin semuanya seru. Tanpa Fiona, mengapa Leah mau umbar statusnya atau investasi ke aku? Untuk momen ini, aku sudah merencanakan 6 tahun. Aku tak bisa mundur sekarang. Investasi Leah hanya caranya menunjukkan siapa yang berkuasa di antara kita. Begitu aku ambil alih Johnson Group dan luncurkan obat ajaib, status miliuner teratas mereka bisa jadi milikku lagi. Kamu tuh benar. Chris, kamu luar biasa. Kamu pasti sukses. Chris, karena ini pilihanmu, kamu akan hadapi konsekuensinya. Leah, jangan bikin penasaran. Katakan, apa rencana rahasiamu? Sebelmus hancurkan seseorang. Biarkan mereka larut dalam kegilaan. Jika dia tak sampai ke puncak, mana mungkin dia jatuh sepenuhnya? Seperti yang kuduga, tak ada yang luput dari pengawasan Tom. Johnson Group ternyata tidak punya operasi nyata. Lagi pula, kudapati keluarga Johnson menyedot dana pemegang saham dan diam-diam mentransfer uang ke luar negeri. Mereka juga melakukan penipuan. Sekarang, mereka butuh kambing hitam untuk disalahkan. Chris adalah korban sempurna mereka. Bagus, Leah, intel yang kau kumpulkan cocok dengan temuan saya. Selain itu, uang sama ini bukan hadiah. Untuk Chris, ini pinjaman. Jika Anda gagal melunasi tepat waktu, kita harus selesaikan di pengadilan. Langkah brilian, Leah. Sudahkah semua tinjau proposal tender grup Johnson? Jelas tercantum. Obat terobosan Dr. X sebagai proyek andalan mereka, rencana peluncuran bulan depan dengan proyeksi laba melebihi triliun. Mereka memanfaatkan identitas rahasia Leah sebagai Dr. X untuk melakukan penipuan, menipu investor. Skema kotor ini adalah taktik lama grup Johnson. Siapa tahu berapa banyak korban yang sudah mereka hisap, kita akan paksa mereka mengembalikan semuanya. Mari kita lihat bagaimana mereka akan menjelaskan ini saat tender bulan depan terbongkar. Hamid. Ada kabar menarik untuk dibagikan. Ini adalah foto pengawasan rumah sakit dari luar negeri. Kehamilan Fiona, anaknya bukan ahli waris biologis Chris. Luar biasa, si pencari harta tidak hanya menikahi pewaris palsu, tapi juga ditipu habis-habisan. Kini dia akan jadi kambing hitam kejahatan Johnson, karma akhirnya mendatangi. Inilah balasan untuk pengkhianat.
Tak bisa menyelamatkan, yang nekat menghancurkan diri, bodohnya membuang kebaikan hati demi mengagung-agungkan pembohong. Nasib mereka sudah ditentukan. Mereka injak-injak kebaikanku, sangka belas kasihan sebagai kelemahan. Sudah kuperingatkan, akan kutuntut segala yang mereka miliki. Selamat siang, Presiden. Nyonya Joyce, Chris, dan manajer umum di lantai atas sudah menunggu di ruang rapat. Hanya mereka berdua? Ya, Sepertinya, sudah waktunya mengakhiri ini. Tak pernah kuduga di bulan pertama memimpin Johnson Group, aku mendapat 20 miliar dolar. Dr. X ini adalah sapi perah, keberanian membawa keberuntungan. Aku menentang takdir, Leah. Menjadi putri miliarder tak akan membuatmu lebih tinggi. Tuan Kelsey, Anda datang bukan hanya untuk laporan. Leah, ingat perkataanmu, kau sendiri yang bilang ini. Jangan pernah meremehkan orang. Selama kau berkembang, orang lain juga maju. 3 hari saja cukup untuk penilaian baru. Sebulan mengubah segalanya. Jadi, apa maksudmu, Tuan Kelsey? Aku ingin menarik investasi. Saya ingin mencairkan investasi. Cairkan. Benar. Awalnya saya butuh dana ini untuk membuktikan diri ke mertua. Ini saya sudah berhasil, jadi tidak perlu lagi. Investasi 2 miliar Anda tak ada artinya dibanding obat ajaib Johnson yang hasilkan 20 miliar sebulan. Ini prestasi grup Johnson. Mengapa saya harus biarkan grup Joyce ikut menambang emas dan menikmati hasilnya? Tuan Kelsey, melanggar kontrak dan ingkar janji. Memang ciri khas Anda. Leah, bisnis tentang keuntungan. Anda cuma punya koneksi dalam kemampuan. Anda jauh di bawah saya. Anda tak bisa nilai saya. Jadi, apakah grup Johnson benar-benar milik Anda? Tentu, Fiona transparan, tidak seperti Anda yang selalu sembunyikan sesuatu. Hanya dalam sebulan, dia percayakan semuanya ke saya. Walau belum menikah, dia anggap saya keluarga. Selamat ya. Nada. Anda seperti tidak senang. Benar. Keluarga terkaya sudah lama mengendap. Kini tiba-tiba investasi di perusahaan medis Bay City. Mungkin keluarga Anda sudah kosong dalamnya. Masa kejayaanmu sudah habis. Kalau tidak, mengapa sembunyikan identitas untuk dekati bintang baru? Benar? Tepat. Orang seperti Anda tak pernah merasa berlebihan. Berhenti berpura-pura, Leah. Jangan sok mulia. Jika saya tidak istimewa, apakah Anda akan selamatkan saya waktu itu? Saya cuma investasi yang gagal untuk Anda. Singkatnya, saya tarik dana. Ini kontrak penarikan. Tanda tangani, atau kita bertemu di pengadilan. Ingat, perjanjian investasi Anda tak ada klausa penarikan. Baik, saya tanda tangan. Gesek kartunya. Gesek kartunya. Saldo tidak mencukupi. Tidak mungkin. Coba gesek lagi. Saldo tidak mencukupi. Seharusnya ada 20 miliar di sini. Kenapa bisa tidak cukup? short swing, saldonya 0. Batas kreditnya sudah terlampaui, sebesar 10 juta. Besok batas akhir pelunasan. Ini tidak mungkin. Sama sekali mustahil. Saya punya laporan keuangan dan catatan bank, lihat sendiri. Laporan keuangan ini palsu, catatan transaksinya juga di Photoshop, tidak ada keabsahan hukum. Kamu bohong? Tak masalah kalau tak percaya. Coba periksa ponselmu untuk pengingat cicilan
dari debt collector. Aku akan telepon Fiona. Halo, nomor yang Anda hubungi. Halo, nomor yang Anda hubungi mati. Apa yang terjadi di sini? Aku yang tanya kamu. Bukannya kamu direktur utama Johnson Group selama 10 tahun? Jawab aku. Bukan saya. Saya cuma satpam Johnson Group. Nona Johnson bayar saya uang banyak untuk pura-pura jadi direktur. Apa katamu? Ini semua uang yang mereka berikan ada di sini. Saya tak sentuh sepeser pun. Aku tak sanggup cari orang lain. Saya keluar. Mustahil. Obat ajaib kami sudah diluncurkan. Bagaimana kau tahu itu sudah dirilis? Kau terlibat dalam peluncuran? Atau kau periksa rumah sakit langsung sendiri? Semua urusan Fiona yang tangani. Sejak sebulan ini jadwalku padat sekali. Atau larut dalam sukacita, jadi penerus tahta, tertipu rencana licik yang kau racun selama 6 tahun, terlalu kecanduan untuk berhenti. Kau terlalu subjektif, semua informasimu cuma dari Fiona. Mana mungkin kau tahu kebenaran? Kau bilang, Fiona membohongiku? Tak mungkin. Ini ulah kau, aku tak percaya omonganmu. Kau cuma mau keluarga Johnson terus kerja sama denganmu. Kau terlalu paranoid. Kontraknya sudah kutunggangi. Kapan uang $2 miliar kembali ke aku? Aku. Ruby, ada apa? Apa katamu, Ibu kritis? Aku segera ke sana. Sejarah, terulang lagi. Tapi kali ini, tak akan ku kejar seperti dulu. Bagaimana, Ibu? Dokter bilang tinggal menunggu. Katanya, tanpa obat ajaib itu, waktunya cuma 3 hari. Chris, kau tulang punggung keluarga kita sekarang. Jangan sampai kolaps. Ibu masih sehat-sehat 2 hari yang lalu. 6 tahun tak kambuh. Kenapa tiba-tiba? Bisa seperti ini, kau tahu kondisinya, tampak biasa saja. Tapi saat kambuh, kematian datang seketika. Andai tak dibawa ke rumah sakit South City kemarin, yang paham riwayatnya, mungkin ibu sudah tiada sekarang. Chris, Fiona sudah ciptakan obatnya. Di mana? Segera berikan ke ibu sekarang. Lini produksi dikontrol ketat oleh Fiona. Aku tak tahu lokasinya, HP-nya mati, tak bisa dihubungi. Aku tak bisa kontak. Apa? Berani-beraninya dia mematikan HP sekarang? Apa dia ingin bunuh ibu? Tunggu. Dokumen tender. Sebut tim Dr. X berbasis di RS South City ini. Aku cari direkturnya. Tak perlu. Saya sudah di sini. Direktur Lake, apakah RS ini sudah punya obat untuk penyakit ibu saya? Udah. Lihat. Mereka punya. Kuduga Lea berbohong untuk pisahkan aku dan Fiona. Dia hanya cemburu. Lalu kenapa ragu? Segera berikan obatnya. Saya bisa berikan, tapi tiap pil harganya $1 miliar. Mampu bayar? Apa yang kau katakan? Apa kau tahu siapa aku ini? Berani-beraninya kau minta uang padaku? Aku tahu persis siapa dirimu. Kau yang dulu hidup bergantung pada kekayaan mertua 6 tahun lalu. Beraninya kau. Berani-beraninya menghina saudaraku. Apa kau tidak sadar? Dia sekarang ketua Johnson Medical Group. Dia sudah bukan orang yang sama lagi. Kau salah mengusik orang. Bawakan obatnya sekarang juga. Atau ku copot. Orang tak berguna sepertimu seketika. Chris. Beraninya kau memukulnya. Kau gila, berani memukul atasan sendiri. Kalianlah yang gila di sini. Kau pikir siapa dirimu? Sampai bisa memerintahku. Apa hakmu memecatku? Sebagai menantu keluarga Johnson dan ketua baru Johnson Medical Group, tim penelitianmu dibiayai oleh mertuaku. Beraninya kalian keluarga Johnson
mencuri hasil penelitian kami, pengembangan tim kami selalu dipimpin oleh Nyonya Joyce. Setiap terobosan adalah jasanya. Nyonya Joyce? Maksudmu, Leah? Kau mengenalnya? Dulu, kalau bukan karena koneksi Nyonya Joyce, ibumu takkan pernah mendapat perawatan medis elit kami. Tanpa Nyonya Joyce yang merawat ibumu sendiri, kau pikir dia bisa bertahan hidup 6 tahun ini? Untuk Ibu Mundi, dia membentuk tim khusus 6 tahun lalu dan mengembangkan obatnya. Tak pernah kubayangkan. Kebaikannya justru terbuang untuk pengkhianat. Bukan lebih buruk dari pengkhianat. Mustahil. Kau berbohong. Tim itu dibentuk oleh Dr. X. Kau benar sekali. Karena Nyonya Joyce adalah Dr. X. Apa yang kau katakan? Dr. X adalah Leah? Benar. Tidak mungkin. Dr. X sangat jenius. Bagaimana bisa itu, Leah? Kau bekerja untuknya. Kau bersekongkol menipuku. Dr. X, pasti orang lain. Kau mencuri prestasinya. Kau anjing gila tak berguna. Antara kau dan Nona Joyce, beda bagai siang dan malam. Apa kau sadar? Dia anak emas keluarganya. Khawatir saudaranya akan celakai kau dan lindungi egomu yang rapuh. Nona Joyce, sembunyikan kemampuannya untuk mendukungmu. Dia layak lebih dari ini. Tidak mungkin. Leah tak mungkin Dr. X. Jika dia benar-benar kembangkan obatnya, maka Aku akan jadi CEO wanita pertama Bay City, bernilai triliunan dolar. Nona Joyce, kau datang. Tim medis kita sekarang masuk jajaran terbaik dunia. Secara global, angka-angka itu bisa melonjak drastis. Chris, kau kira latar belakangmu satu-satunya kekurangan. Tapi dalam integritas dan kemampuan, kau kalah total. bagaimana kau buktikan? Kau Dr. X. Ini dokumen penelitian dan sertifikatnya. Jika belum cukup, dalam 3 hari akan adakan konferensi pers untuk ungkap identitasku. Pencuri. Pencuri? Aku selalu bertanya-tanya kenapa kau memilih untuk bersamaku, kenapa kau menyelamatkanku, dan selalu baik tanpa syarat. Setelah baca dokumen ini, akhirnya semua masuk akal. Kau ingin mencuri bakatku. Pasti kau curi catatan belajarku untuk membuat semua karyamu. Kalau kau memang lebih hebat, kenapa aku yang direkomendasikan untuk studi ke luar negeri? Bukan kau. Orang itu seperti durian. Bau busuk, penuh duri, tapi dalamnya manis. Tapi engkau seperti buah ara, luarnya manis, tapi penuh. Belatung busuk di dalam, makin kulihat, makin menjijikkan. Aku bukan mau berdebat tentang ini hari ini. 2 miliar yang kau pinjam, kapan kau kembalikan? Leah, omong kosong apa ini? Kapan saudaraku meminjam 2 miliar? Bener, Leah. Entah kau Dr. X atau bukan, kau investasi di startupnya, kalian mitra dalam hal ini. Bagaimana mungkin dia berhutang 2 miliar? Saudaramu yang berharga. Jadi serakah dan menandatangani perjanjian penarikan denganku, lalu istrinya mentransfer semua dana dari rekeningnya. Makanya, dia berhutang 2 miliar padaku. Chris, apa ini benar? Fiona, beneran kabur dengan uangnya? Jangan dengarkan kebohongannya. Fiona takkan mungkin melakukannya. Dia coba memecah belah hubungan kita. Fiona bukan cari uang. Dia bahkan kasih cincinnya. Lihat ini. Ini sama sekali bukan cincin berlian. Ini cuman kaca. Ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Chris, kau memberiku cincin kaca. Sekarang Fiona membalasnya dengan cincin kaca versinya. Katakan padaku, bukankah ini terasa seperti momen bumerang yang nyata? Tas Hermesku ditukar dengan yang palsu. Kemarin Fiona bilang dia membawanya untuk perawatan. Jam pemberian Fiona. Sekarang juga terlihat beda. Setelah terkena air,
Fiona lah yang membawanya untuk diperbaiki. Cukup. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku tidak percaya. Aku menolak untuk percaya. Chris, ingat kata-kataku. Kau berutang padaku 2,5 miliar dolar. Kau kenapa sebenarnya? Apa kau pikir pinjaman kuliahmu dulu di luar negeri? Karena nilai bagusmu. Aku ingin mendukung penelitianmu. Tak pernah kubayangkan. Bantuanku jadi alatmu untuk mendekati Fiona. Itu kau. Fiona. Tidak. Tidak. Lea. Aku benar-benar tak tahu kau membantuku sebanyak itu. Sungguh ironis. 4 tahun lalu kau bersyukur. Sekarang, kau tetap tak menyadari. 3 hari. Lunasi semua utangmu. Atau, kita bertemu di pengadilan. Lea. Lea. Maafkan aku. Aku salah. Haruskah kau selalu harus berlutut begini? Tak bisakah hentikan kebiasaan ini? Atau inikah satu-satunya caramu? Lea, aku pantas menerima semua hinaanmu. Aku memalukan. Aku salah. Aku sungguh menyesali segalanya. Tapi perseteruan kita seharusnya tak libatkan ibuku. Ini urusan kita. Kumohon berikan obatnya. Untuk selamatkan ibuku. Ingat apa yang ibumu katakan. 4 tahun lalu, Dr. Joyce korbankan kesehatannya untuk uji obat demi kesembuhan ibumu. Dia pertaruhkan nyawa untuk temukan obatnya. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Ketidakmampuannya yang salah. Jika bukan karena keberuntungan, aku sudah mati di tangannya. Orang seperti dia bisa jadi dokter, akan membahayakan negara. orang sakit masih bisa diselamatkan. Tapi jiwa yang busuk tak bisa diperbaiki. Itu ucapannya sendiri. Dia tolak bantuanku. Lea, jangan pergi. Jika kau pergi, ibuku akan mati. Dia ibuku. Kau sendiri bilang, dia milikmu. Nasibnya bukan urusanku. Lea. Ibu, ada apa? Keadaannya darurat. Chris, kau dokter. Selamatkan dia. Aku cuma tahu teori. Ibu. Ibu, bangun. Ibu. Ibu, tolong bangun, Chris. Ibu sudah tiada. Ini Lea yang membunuh ibu. Kalau bukan karena dia, ibu pasti masih hidup. Lea, kamu ambil segalanya dariku. Aku bersumpah akan membuatmu kehilangan segalanya juga. Selamat datang. Perwakilan media Elite Bay City di konferensi pers ini, saya Dr. X, pendiri Future Pharmaceuticals, Lea. Dr. X ternyata anak keempat keluarga Joyce, tampan dan berkemampuan tinggi. Buah jatuh tak jauh dari pohon. Penelitian Dr. X telah membuat terobosan besar di dunia kedokteran. Dalam 1 bulan, kami akan luncurkan obat revolusioner yang bisa menyembuhkan penyakit jantung. Semoga ini berikan harapan bagi jutaan orang di dunia. Kerja bagus. Siapa bilang ini berkah? Jangan tertipu olehnya. Dia pembunuh. Apa? Ada apa di sini? Jangan tertipu olehnya. Dia pembunuh. Ibu saya dibunuh oleh Lea. Dia pelakunya. Dia menciptakan obatnya, tapi tidak memberikannya ke ibu saya. Itu penyebab kematian ibu saya. Mau percaya obat dari orang tak bermoral, berani minum? Benar. Obat buatannya. Palsu belaka. Dia hanya cari ketenaran. Kalau tidak, kenapa tolak pengobatan ibu saya? Lagi pula, kami sama-sama lulusan Universitas Blink. Saya terpilih khusus untuk kuliah di Maryland. Mau percaya siapa? Saya atau penipu ini? Siapa izinkan kalian ganggu konferensi putri saya? Keamanan.
Usir mereka sekarang. Lihat bagaimana orang terkaya Bay City tindas rakyat kecil. Apakah tak ada keadilan di dunia? Kami minta keadilan. Jika obat palsu, wanita ini sampai masuk pasar, bencana akan terjadi. Benar. Kita harus bersatu. Boikot Leah. Preman-preman ini harus ditangkap. Balas dendam ibu saya. Beraninya kau fitnah kakak saya. Mark! Tepat waktunya, kau sudah datang. Tak perlu ku cari lagi. Uang yang kau hutang, sudah ada? Leah, tak bisakah kamu menyadari kondisi sebenarnya? Justru kamulah yang berutang pada kami. Lea, jangan salahkan aku tegas. Mau diselesaikan diam-diam atau terbuka? Damai secara pribadi. Ganti rugi 3 miliar. Nanti kami akan lupakan masalah ini. Leah, kenapa sikapmu seperti ini? Kami sudah cukup toleransi. 3 miliar bagi keluargamu hanya recehan, solusi tuntas, dengan harga pantas. Kalau diselesaikan terbuka, Reputasimu di dunia medis akan kuhancurkan sepenuhnya. Keluargamu akan jadi musuh masyarakat yang dibenci semua orang. Pilih dengan bijak. kupilih untuk membasmi akar masalahnya. Direktur Lake, Iya, semuanya. Ini laporan otopsi Nona Hadley. Hasilnya menunjukkan kematiannya akibat pemakaian obat rahasia jangka panjang. Obat ini mengandung stimulan yang mempercepat aliran darah, sementara memberi harapan palsu akan kesembuhan. Tapi efek sampingnya membuat pembuluh darah rapuh. Saat kambuh, tak ada obatnya. Diproduksi oleh Johnson Medical Group. Itu omong kosong. Bawa saksi. Fiona, Hadirin sekalian, hari ini saya mengumpulkan kalian, bukan untuk acara pribadi saya, tapi lebih penting, untuk membongkar dan memberantas penyakit di komunitas medis Bay City. Sebagai contoh, Fiona, keluarga Johnson dituduh memproduksi obat palsu, penggalangan dana curang, dan membahayakan aset negara. Dengan gabungan tuduhan ini, kalian akan dihukum seumur hidup. Ayahmu kabur menghindar hukum dan tewas terjatuh dari jembatan. Jadi, berhenti melawan. Leah, dasar penyihir. Apa hakmu menangkapku? Bertahun-tahun, aku berencana mati-matian. Hampir kabur ke luar negeri untuk hidup mewah. Kau hancurkan semuanya. Akan kubunuh kau. Memang bergerak. Kau ingin aku mati. Tapi aku harus berterima kasih. Andai kau tak mencuri Chris dariku, aku takkan sadar betapa banyak hal berharga yang bisa dikejar selain mengejar pria. Fiona, maksudmu apa? Apa Lea berkata jujur? Semua yang kau lakukan hanya untuk memanfaatkanku dalam skema cuan keluarga Johnson? Lagi apa? Kau pikir aku suka pada pengemis sepertimu? Aku mendekatimu karena kau mudah ditipu dan mudah dikendalikan. Andai kau tidak direkomendasikan kuliah di Maryland, aku takkan berasumsi kau ahli waris kaya rahasia. Kiraku aku mau padamu. Apa katamu? Tidak. Rekomendasi Maryland menghargaiku. Pasti dia orang berpengaruh. Akan ku minta bantuannya. Tak perlu. Dia ada di hadapanmu. Ryan, dulu. Kalau bukan karena... Permohonan Leah, aku takkan merekomendasikan orang bodoh sepertimu. Kukira kau kuliah di luar negeri, bukan mengejar sugar mama. Itu pun palsu. Kau mungkin tak tahu, dana Fiona di luar negeri dicuri ayahnya sendiri. Engkau hancurkan keluarga Kelsey. Kau rusak saudaraku. Ku bunuh kau. Salahkan seluruh keluargamu yang terlalu sombong. Burung gagak ingin jadi Phoenix. Kau pantas menerimanya, kalian semua. Bahkan jika aku mati, akan kutarik kalian bersamaku. Ku bunuh kalian semua. Bawa mereka ke polisi. Chris, masih anggap aku tak layak? Sungguh, Lea,
Siapa yang memberimu hak untuk menggurui aku? Jangan kira aku tak punya bukti. Fiona menipuku, tapi dia masih mencintaiku. Dia sedang mengandung anak kami. Oh begitu? Ryan, haruskah kita beritahu kebenaran? Ini adalah foto pemeriksaan kehamilan Fiona dengan pria lain. Cintamu yang berharga telah menghangati ranjang orang lain. Bagaimana mungkin? Bandel sekali. Dia hampir jadi menantuku. Lucu sekali. Lebih baik dia dikirim ke luar negeri. Kalau tidak pergi memperluas wawasan, kita takkan tahu ambisi aslinya. Lea, aku salah. Baru sekarang kusadari. Kaulah yang sungguh mencintaiku. Jangan tinggalkan aku lagi. Lupa. Aku bentengmu. Kau masa depanku. Lepaskan aku. Takkan, Lea. Kali ini takkan kulepas, Lea. Kau benar soal itu. Akulah masa depanmu. Sejak kehilanganku, masa depanmu lenyap. 6 tahun kebohonganmu. Mintalah maaf di balik jeruji. Apa katamu, Lea? Aku takkan masuk, Lea. Jangan sentuh adikku. Bawa dia pergi. Lea, dulu aku bodoh. Aku masih muda. Butuh waktu untuk berkembang. Kau berikan kesempatan lagi? Tidak. Lea, jika kau pergi, kau akan dapat pria tua. Takkan ada lagi pria muda sepertiku. Benarkah? Mereka sudah menunggu di luar. Persilakan masuk. Supermodel dunia terkemuka. Putra sulung keluarga Smith. Aktor pemenang penghargaan internasional. Ajang paling ideal di Provinsi Selatan. Di sini untuk melamar Nona Joyce. Menikahlah denganku. Lagi-lagi. Mark, kau benar-benar bersikeras menikahkanku. Ini salah paham. Lea, orang-orang ini bukan kurekrut sendiri. Mereka datang setelah melihat statusmu yang terungkap. Mereka anggap kau dewi impian mereka. Benar, Nona Joyce. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Kau luar biasa. Jika kau setuju, menikah denganku. Kuberikan segalanya yang kumiliki padamu. Aku juga. Siapa yang bilang, Lea takkan dapat pria lebih baik setelah meninggalkanmu? Lihatlah semua pelamar muda ini yang mengejarnya. Lebih muda 3 tahun? Bukan masalah. Calon suami Lea mungkin masih di TK sekarang. Mark, jangan bicara omong kosong. Aku kalah. Kalah total. Lea benar-benar tak mau padaku. Hatinya telah berubah. Bawa dia pergi. Nona Joyce, kami berempat akan bersaing secara adil. Bolehkah kami tahu siapa pilihanmu? Aku? Tak seorang pun. Lea. Mengapa? Bener, sayang. Pilih seseorang untuk bersenang-senang. Postur mereka cukup bagus juga. Karena aku tak akan jadi istri buangan siapapun. Aku akan tetap harta keluarga kami. Lihat itu. Itu panggung sejatiku. Wanita harus tegak di panggung kehidupan, bukan terbenam dalam debu. Semoga engkau bersinar terang melalui badai kehidupan. Bukan sepatu usang, tapi sepatu merah yang penuh kebanggaan.